pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Pelaku pencabulan siswi SMP di toilet sekolah diringkus. Puluhan begal dan pencuri motor ditangkap. Ulah pembuang sampah sembarangan di pekarangan kosong meresahkan warga. Belasan warga membantu membunguti ribuan butir telur yang tumpah dari bak truk yang terperosok di halaman rumah di Jalan Sumatera Lintas Timur, Kampung Bugis, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Senin sore. Telur diselamatkan dan diletakkan lagi di wadahnya. Pada kecelakaan ini, pengemudi truk selamat. Kecelakaan terjadi saat truk sedang melaju dari arah Sumatera Selatan menuju Bekasi, Jawa Barat. Pengemudi truk awalnya berusaha menghindari bertabrakan dengan mobil dari arah lawan yang menyalip. Nahas roda belakang truk malah tergelincir dan mobil akhirnya terperosok ke halaman rumah warga yang tanahnya lebih rendah dari jalan raya. Tadi ada sedikit insiden hampir tabrakan, jadinya sopir ini ngelak akhirnya terjun ke sini. Dan hari ini juga alhamdulillah banyak warga lingkungan Bugis khususnya RW 2 membantu untuk evakuasi bahan-bahan telur yang ada di sini yang udah diterpal, namun alhamdulillah aman terkendali. Supirnya bagaimana? Supirnya alhamdulillah sehat, supir dan kernet sehat, dan ini juga lagi nunggu rombongan kawannya untuk evakuasi barang selanjutnya. Kan ada mobil nyalip Pak ya dari lawan arah sana tadi. Nah di sini Pak, kami di sini tadi Pak. Kami minggir Pak. Minggir tadi itu kan nyampak ban tadi Pak. Pas nak ke kanan tadi, tak baca lagi Pak. Narik dia Pak, ban belakangnya. Tarik ke kiri ya? Iya, ban belakang narik. Jatuh ke sini. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Ribuan telur yang bisa diselamatkan kemudian diangkut dengan kendaraan lain untuk diantarkan ke tempat tujuan. Sedangkan untuk evakuasi truk menunggu bantuan alat berat yang akan didatangkan polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus pencabulan terhadap siswi SMP di dalam toilet salah satu sekolah dasar di Pringsewu terbongkar. Pencabulan itu direkam oleh warga yang memergokinya, kemudian videonya tersebar di media sosial. Orang tua korban yang mendapat video tersebut kemudian melapor ke polisi. Itu ada ibu nggak di sini? Nggak ada. Ibu kemana? Selasa siang, pelaku pencabulan berinisial TB, berusia 17 tahun, ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka dan korban memiliki hubungan asmara. Perbuatan asusila itu dilakukan tersangka saat sekolah sudah sepi atau para pelajar dan guru sudah pulang. Dari hasil interogasi kita mengamankan yang bersangkutan yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Polres didampingi oleh Bapas. Barang bukti yang kita amankan itu pakaian korban. Pasalnya kali jerat Pak? Kita jerat dengan pasal 76 Junto 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, itu ancamannya kurang lebih 15 tahun penjara. Iya. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.
Sepekan buron, pria yang mengaku sebagai Bang Jago yang kebal hukum asal Lampung Timur akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada Selasa siang. Pria yang aslinya bernama Buhori ini diburu polisi setelah pamer mengonsumsi narkoba dan menggigit senjata tajam di media sosial. Saat di kantor polisi, tersangka meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas perbuatannya tersebut dan ia berjanji akan tobat. Saya Namo Buhori, saya minta maaf dengan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, pertama kali Kapolres Lampung Timur dan Kapolres Lampung Timur dan keluarga besar saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan bertanggung jawab dengan perbuatan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Penyelidikan polisi mengungkap tersangka adalah seorang pecandu narkoba sejak tahun 2012 lalu. Hasil tes urin tersangka adalah positif menggunakan narkoba. Pada kasus ini, polisi masih memburu perekam video saat tersangka sedang mengonsumsi narkoba yang diduga adalah bandar narkoba. Itulah inisial BU, 51 tahun, warga desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, yang merupakan residivis tindak pidana umum. Sehingga kita petakan di mana yang bersangkutan dicek berada di secara digital, dicek di desa Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya anggota Satgas Narkoba segera bergerak, namun pelaku BU sudah dinyatakan melarikan diri dan tidak ada di rumahnya lagi. Video Bang Jago yang kebal hukum pamer mengonsumsi narkoba itu beredar luas setelah diunggah di akun media sosial tersangka pada pekan kemarin. Polisi yang melihat video itu kemudian langsung menggerebek rumah tersangka, namun saat itu tersangka sudah kabur. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Tim penyidik Polsek Sukarame Selasa siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembuangan bayi ke sungai di bawah jembatan Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Tersangka RA adalah ibu kandung bayi tersebut. Tersangka memperagakan 31 adegan. Bayi perempuan itu dilahirkan di rumah tersangka di Kemiling, Bandar Lampung tanpa bantuan bidan atau dokter. Pada rekonstruksi ini mengungkap fakta baru bahwa tersangka sempat menginapkan mayat bayi selama 1 malam di kamarnya sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Pembunuhan tersebut dilatar belakangi tersangka menghilangkan aibnya sebab bayi tersebut hasil hubungan gelap tersangka dengan pacarnya. Dari kejaksaan bahwa harus ada rekon. Jadi kami melaksanakan rekon dari pertama kejadian sampai terakhir di TKP dia membuang bayi tersebut. Memang peristiwa ini memang sudah direncanakan sebelum ini, kan? Peristiwa ini memang sudah direncanakan. Jadi ini hasil hubungan gelap. Kelahiran bayi itu tidak diinginkan sama perempuan. Jadi terjadilah pembunuhan bayi tersebut. Kasus ini terungkap setelah seorang pemulung menemukan mayat bayi perempuan di bawah jembatan pada akhir Februari lalu. Sepekan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelakunya. Pada kasus ini, pacar pelaku masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.